bersamamu ku lewati. Kau penerobos hidupku. Bersamamu ku lewati. Kau penerobos hidupku. Bersamamu ku lewati. Kau penerobos hidupku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan penggagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka
ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan menaikkan setiap pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya kita semua datang dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan. Biar hati kita dibersihkan, biar hidup kita dipulihkan, dan setiap pujian penyembahan kita menjadi dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu ajaib. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, semuanya karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Hadirlah ya Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami. Jamah setiap hati, hadirlah di pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami adalah yang terbaik bagi Tuhan. Kami siap beribadah, kami siap menaikkan pujian kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Biar setiap hari kami mau menyembah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segenap hati kami, segenap rindu kami bagi-Mu Tuhan.
bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Ini setiap pujian kami Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan, ku sembah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatan, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku,
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, tak pernah tinggalkan kami. dengan segenap hidup kami. Kasih-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan, Yesus. Kami tinggikan Kau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami rindu pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami rindu hati kami tertuju pada Tuhan. Karenanya pujian kami berkata kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tetap dalam sikap penyembahan-Mu kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, kami sembah. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Saya rindu jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah Kau, ku sembah. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Sekali lagi dengan perlahan, arahkan hatimu. Ku sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan segenap hati kami Tuhan, segenap kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segala keadaan kami Bapa, kami rindu terus menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Kami akan bersuka cita bagi Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Mari bersuka cita bagi Tuhan, tersenyum bagi Tuhan, dan tersenyum bagi saudara samping kiri kananmu bahwa Tuhan Yesus baik, haleluya. Senyumlah hai semua, tinggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh hati senang di dalam Tuhan.
masalah, ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Katakan kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang, iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan, oh hati senang di dalam Tuhan. La 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 la. La 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 la. Hai semua, marilah menari, putar kiri, putar ke kanan. Hai semua, mari bergembira, bersuka cita dalam Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang, iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan, oh hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, oh hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, oh hati senang di dalam Tuhan. Katakan hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Haleluya, suara-suara bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa ada satu sobat kita yang setia, namanya Yesus. Amin. Mari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Say. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa saudara? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Say, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Dia adalah penghibur kita, Dia adalah sobat yang setia, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang percaya katakan haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan jemaat. Namanya Yesus,
hatimu, katakan pujian ini. Haleluya. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, Engkau yang menghibur hati kami Tuhan. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita untuk minggu ini. Kepada yang bertugas dipersilakan. Katekismus kita pada minggu ini yaitu mengenai seperti apakah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terdiri dari sifat yang dapat diberikan Allah kepada manusia dan sifat-sifat yang tidak dapat diberikan Allah kepada manusia. Seperti apakah sifat-sifat yang dapat diberikan Allah kepada manusia? Sifat-sifat intelektual diantaranya pengetahuan, pengertian, hikmat, dan kebenaran. Semua manusia memiliki sifat-sifat tersebut di dalam diri mereka, meskipun mereka tidak menyadari bahwa sifat-sifat itu berasal dari Allah. Sifat-sifat moral, diantaranya kebaikan, kasih, kemurahan hati, kasih karunia, panjang sabar, kekudusan, dan kebenaran. Terdapat pada Roma 3 ayat 22, Filipi 3 ayat 9, 1 Petrus 1 ayat 16, dan Imamat 11 ayat 44. Demikian pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang membawa anak. Boleh dibawa ke bawah, akan didoakan dan dilayani oleh guru sekolah minggu. Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, biarkan firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kita. Setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita.
dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Tuhan itu setia, Belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Sebab tidak ada alasan kita untuk menyerah. Ada alasan untuk menyerah. hati yang hancur Tuhan. Tuhan pakai dengan kesungguhan hatimu, mari nyatakan pada Tuhan. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan akan belas kasih Tuhan besar bagi kita. Dengan kesungguhan hatimu, katakan. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan akan belas kasih Tuhan besar bagi Terima Tuhan saja. kita. Dengan imanmu, dengan segala kesungguhan hatimu, naikkan pujian ini. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih Tuhan
dalam surga, kami mengucap syukur sore hari ini. Kalau kami bisa menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu, karena kami tahu sepanjang hidup kami Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang menyertai di depan kami. Begitu juga kami rindu di tempat ini mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sore hari ini urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Dan pulang jemaat Tuhan di tempat ini, mereka mendapatkan sesuatu. Tuhan berbicara kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga pada saat kami keluar dari pintu, kami bukan lagi orang yang sama. Kami dipenuhi, kami kembali dikalibrasi, hati kami kembali dibenarkan Tuhan. Tuhan, kami tahu juga Tuhan ada kuasa-kuasa kegelapan yang bermaksud mengambil benih-benih firman Tuhan itu. Di tempat ini kami berdoa, tutup bungkus kami semua Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga benih firman itu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Kami menjadi generasi terang yang siap ditempatkan di mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kau yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari ini senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian ya, berkumpul bersama kembali. Saya tahu ada banyak orang-orang yang mungkin dari daerah datang ke kota, ke tempat ini mungkin mengantar keluarganya yang akan sekolah atau kuliah di tempat ini. Sebaliknya juga mungkin ada keluarga yang datang ingin merayakan wisuda dan lain sebagainya. Yang baru pertama kali hadir, saya mengucapkan selamat hadir di tempat ini di GBI Okumene. Nah, dari tadi pagi kita belajar mengenai bijak dalam perkataan. Sore hari ini kita akan juga belajar dengan tema yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Saudara siap? Saya ulang lagi, saudara siap? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel ayat pasal yang ke-25. Nah, kita akan sama-sama belajar. Kalau tadi pagi kita belajar dari seorang pribadi yang namanya Abigail, malam hari ini kita akan belajar dari seorang juga yang ada di toko yang di dalam 1 Samuel ayat 25, tetapi kebalikannya. Ya, kalau kita bicara tentang bahasanya itu bilang kita akan berbicara secara via negativa, berbicara dari kebalikannya. Artinya apa yang kita pelajari poin hari ini jangan kita lakukan, tapi itu buat contoh kita semua. Ya, sampai seperti yang mengerti katakan amin. 1 Samuel ayat yang ke-25, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Yang ketemu sudah katakan amin. Saya akan baca ayat yang 9, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-10, 11 kita baca bersama-sama. Nah, ini perkataan Nabal kepada orang-orang Daud. Ayat yang ke-9 berkata begini, ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Ayat yang ke-10. Yang ke-11 sama-sama, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Amin. Bagi orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau tadi pagi kita belajar dari seorang pribadi yang namanya Abigail, sore hari ini kita belajar dari seorang pribadi juga yang namanya Nabal. Nah, dalam 1 Samuel ayat 25, ayat yang ke-25 ya, dikatakan di sana begini. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang Dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya, bebal orangnya, tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Nah, ini ayat yang akan kita bahas sore hari ini. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya cerita sedikit mengenai kenapa cerita ini bisa ada. Nah, mungkin kita nggak tahu. Jadi waktu itu ceritanya begini. Waktu itu Daud pelarian dikejar sama Saul. Dan dia ada di suatu tempat yang namanya padang gurun Paran. Nah, di padang gurun itu ada banyak biasanya kambing-kambing domba yang digembalakan. Kebetulan yang mengembalakan adalah kambing-kambing domba milik Nabal. Nah, Nabal ini seorang pengusaha kaya karena dombanya, kambing dombanya itu ribuan. Nah, setiap kali ternyata mereka mengembalakan kambing domba di sana,
ketemu sama rombongan dari Daud. Nah, setiap kali mereka ketemu sama rombongan Nabi Daud, ingat tadi kalau kita membaca di ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa Nabal dan Abigail itu adalah seorang Kaleb. Ya, Kaleb itu keturunan orang Yehuda, sama-sama orang Yehuda. Sehingga Daud punya yang namanya kewajiban untuk saling menjaga. Jadi Daud punya kewajiban saling menjaga supaya semua hartanya dari Nabal ini yang digembalakan, kambing dombanya, tidak diserang oleh binatang buas ataupun penyamun. Nah itu yang dilakukan sama Daud. Nah singkat cerita, Daud menjaga. Nah waktu itu akan ada dikatakan namanya penggulungan bulu domba. Pengguntingan bulu domba. Nah acara pengguntingan bulu domba ini merupakan acara yang besar. Semacam pesta, karena kenapa? Mereka mau panen. Ya, wol itu waktu itu harganya sangat tinggi, jadi diambil dari bulu-bulu domba. Dan itu pengguntingan itu acara yang besar. Nah Daud tahu dan mendengar bahwa Nabal itu sedang mengadakan pengguntingan bulu domba. Dan dia tahu, nah berarti kalau begitu ini saatnya panen. Daud ngomong sama orang-orangnya, kamu pergi ke Nabal karena kita kan sudah jaga mereka. Ayo kita minta yuk sedikit bagian kita karena kita kan ikut turut membantu dia. Mengamankan aset-asetnya sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses. Singkat cerita 10 orang ini pergi kepada Nabal. Waktu pergi kepada Nabal diceritakan, Daud minta dong, Daud ini keturunanmu loh. Makanya sebut nanti perhatikan, Daud itu disebut begini. Dan berikan kepada hambamu ini, orang-orang suruhan Daud, dan kepada anakmu Daud. Karena mereka satu suku. Yang kemudian membuat kita heran adalah jawaban Nabal. Seperti yang kita baca tadi, ternyata Nabal, kemudian dia ngapain? Dia maki-maki, dia merendahkan Daud di hadapan orang-orangnya. Orang-orangnya tidak emosi, dia hanya menyampaikan pesan, mereka kembali dan menceritakan kepada Daud. Waktu diceritakan kepada Daud, apa yang terjadi? Daud ngomong begini, semuanya ambil perlengkapan perang. Kita akan bantai satu keluarga itu. Ngeri ya, minggu sedikit kita bantai. Daud punya 600 orang, 200 orang ditinggalkan, 400 orang ambil pedangnya, dia siap bantai satu keluarga. Dan Daud janji begini, sampai yang namanya subuh besok, tidak ada satupun laki-laki yang akan hidup. Begitu dia ketemu sama keluarga, dia akan bantai. Ini luar biasa, menakutkan. Kalau singkat cerita, dia ketemu sama nanti Abigail. Abigail menenangkan Daud dan memberikan apa yang diinginkan Daud dan para orang-orangnya. Dan terakhir nanti ujung ceritanya, Nabal mati, jantungan. Ya. Kemudian Abigail jadi janda, kemudian Daud menikahi Abigail. Ini singkat cerita. Nah kita akan belajar, ini latar belakang cerita apa yang terjadi di dalam 1 Samuel, ayat yang tadi kita baca. Nah kita lihat sedikit demi sedikit. Dalam 1 Samuel 25 dikatakan Nabal namanya, Bebal orangnya. Ini kalau jadi pantun ini bagus. Nabal dan Bebal. Dan memang arti kata Nabal itu memang artinya bebal. Ya. Bebal itu orang yang tidak punya ketajaman berpikir. Orang yang sebenarnya secara berpikirnya itu aneh. Pikirannya pendek, bahkan cenderung tidak rasional. Tidak mampu melihat jauh ke depan. Ini orang-orang ciri-ciri orang-orang yang bebal. Makanya waktu dia menolak seorang suruhannya Daud, dia nggak berpikir panjang bahwa ini bisa membuat dia terbunuh sekeluarga. Satu keluarga besar bisa terbunuh saat itu juga. Ya. Dia nggak berpikir sampai ke situ karena orang bebal. Ya. Makanya ciri-ciri orang bebal itu dia bertindak dulu baru berpikir. Orang bebal bertindak dahulu baru berpikir. Sebaliknya orang bijak itu berpikir dulu baru bertindak. Nanti coba baca. Abigail waktu dia tahu bahwa Daud sudah mau datang sama orang-orangnya, dia dapat info dari yang namanya bujang-bujangnya. Bujang-bujangnya cerita sama Abigail perkara mengenai ini. Nanti baca di ayat 17 sama 18. Di ayat 17 dia berkata begini. Ayat 17 ini cerita tentang bujangnya bicara sama Abigail. Abigail orangnya bijaksana dan cantik ya. Waktu dia bicara, apa yang dikatakan? Oleh sebab itu ayat 17, pikirkan. Ayat 17 disuruh mikir dulu. Ayat 18, lalu segeralah Abigail. Ingat, orang bijak itu berpikir dulu baru bertindak. Orang bebal bertindak dulu mikirnya entah kapan. Halo, perhatikan sore hari ini. Kita ada di posisi mana? Kita ini orang yang berpikir dulu baru bertindak atau bertindak dulu baru berpikir? Halo? Alkitab mengatakan firman Tuhan.
Pengkhotbah 7 ayat 9 dalam terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga. Dikatakan begini, jangan cepat marah karena orang bebalah yang menyimpan kemarahan. Nabal orang yang cepat marah. Dia menyimpan kemarahan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, dengar baik-baik, kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, nalar kita, rasional kita seringkali tertutup sama perasaan. Betul apa betul? Ya, kita seringkali memilih berdasarkan perasaan. Sore hari ini kita perlu berhati-hati menggunakan akal sehat dalam kita mengambil keputusan. Jangan hanya karena emosi, apalagi sekarang ada namanya FOMO, fear of missing out. Lagi tren. Saya aneh sekarang hari-hari ini ya. Mungkin pernah dengar ya, saya karena memperhatikan, saya orang yang memperhatikan medsos, sekarang lagi ada tren. Namanya S-Line, ini jorok sekali ini S-Line ini. Ini karena ada filmnya, jadi film Korea. Dia bilang begini, ini S-Line itu cerita tentang, jadi kalau ada orang pernah, mohon maaf ya, kalau ada orang pernah melakukan hubungan badan dengan seseorang, dia ada talinya gitu keluar, terus pakai kacamata kelihatan, oh ada talinya yang banyak, ada satu. Lalu kemudian itu jadikan filter. Dijadikan filter orang dengan bangganya, 10, 100. Ini juga model-model yang orang FOMO, ketakutan, takut nggak kelewatan dengan itu, dilakukan itu. Sering kita seperti itu. Rasional kita tertutup oleh perasaan. Coba bayangkan dulu, zaman dulu coba. Dulu pernah dengar zaman ada yang mama minta pulsa. Penipuan. Itu kenapa? Karena banyak orang yang nggak berpikir rasional, dia mengandalkan perasaannya dulu. Halo? Ya, zaman sekarang tidak ada lagi mama minta pulsa. Karena pulsa beli sendiri. Ya. Yang sekarang itu ada modus penipuan asmara. Nah, saya kebetulan kerjanya begini di kantor. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi sekarang ada modus itu penipuan begini. Siapa di sini yang ada kenalannya dari luar negeri? Yang senyum-senyum saya lihat ini pasti ada. Tidak pernah ketemu sama orangnya. Ya, tapi sering chat-chatan. Sudah panggil sayang-sayangan. Terus nanti lihat modusnya dia begini. Saya kirimkan barang ya dari luar negeri, bagus ini barangnya. Saya kirimkan mau kena, tidak lama, 2-3 hari dia datang lagi telepon. Barangnya ketahan bea cukai, transfer dulu. Nanti ada orang bea cukai telepon suruh transfer, selesaikan dah supaya kau terima itu barang. Karena sudah tertutup sama perasaan cinta, apa yang dilakukan? Pergi transfer. Barangnya nggak sampai-sampai. Datang pergi di kantor. Pak, saya sudah ini bayar ke segini. Ternyata itu penipuan. Apalagi zaman sekarang punya yang namanya AI. Sekarang yang jelek mutlak itu sama AI bisa jadi cakep mutlak. Betulan. Sekarang orang punya filter jadi mukanya kayak Jeffrey Nicole. Serius. Apalagi kalau kayak Anjas ini, Anjar gampang banget dirubah mukanya. Tapi nggak usah dirubah Anjar, karena kau sudah ganteng. Halo, hati-hati, jangan tertutup sama perasaan. Baca datanya, zaman sekarang itu big data, kita punya data banyak. Kalau ada kelakuan model-model seperti ini, berpikir dulu baru bertindak. Ada juga model dulu penipuan. Halo, ini benar dengan keluarga Bapak A kecelakaan. Lalu kemudian kita tiba, ini dia membutuhkan untuk ini transfusi darah sehingga butuh dana sekian. Karena kita panik, tertutup dengan perasaan kita nggak berpikir sehat, apa yang terjadi? Ditipu. Hati-hati. Ya. Berhati-hati, apalagi sekarang juga banyak investasi bodong. Banyak investasi yang tidak benar. Ada lagi skema Ponzi, Mafrodi dan lain sebagainya, itu bohong. Apalagi yang namanya judi online, kamu pasti kalah. Yang sudah mulai judi online, hati-hati. Judi online, judol, step berikutnya adalah pinjol. Setelah pinjol, cari apa lagi? Cari tali. Habis cari tali apa? Cari paku, gantung diri. Hati-hati, ada banyak kejadian seperti itu. Dimulai dari namanya judi online. Berhenti judi online, yang setuju katakan amin. Kalau ada jemaat Tuhan di tempat ini mulai sentuh-sentuh itu barang, segera hapus itu aplikasi. Uninstall. Ya. Gak apa-apa, saya kasih kesempatan sekarang, uninstall sekarang juga. Jangan berubah pikiran. Ada beberapa pakar ekonomi ngomong begini. Judi online itu menghancurkan perekonomian secara makro. Tahu artinya? Begini.
masyarakat Indonesia itu kuat secara ekonomi karena mereka senang belanja. Betul apa betul ibu-ibu? Yang senang sekali check out. Nah, kalau di pasar sini saya saingan sama Maminya Dev. Yang lama lebih banyak datang barangnya. Coba tanya Vero. Kalau ada datang barang pasti, kalau nggak saya tuh Maminya Dev kan begitu. Ya. Coba tanya. Ya. Nah, karena masyarakat Indonesia sering konsumtif, makanya roda ekonominya berputar dan masih kuat. Nah ini diketahui sama orang. Makanya orang itu bikin namanya judi online. Sekarang orang punya duit 100 ribu, dia nggak belanja. Dia ngapain? Main judi. Duitnya ada di mana? Di negara-negara di mana orang bilang banyak pekerjaan. Thailand, Kamboja, Vietnam. Itu lari ke sana semua uangnya. Coba lihat perhatikan Thailand, Kamboja, Vietnam. Sekarang pertumbuhan ekonomi lagi bagus. Kenapa? Itu uang kita di sana. Halo? Duitnya nggak ada di Indonesia. Duitnya nggak berputar. Perekonomian nggak berputar. Yang setuju katakan berhenti judi online. Yang setuju katakan amin. Berhenti berjudi online. Jangan. Seringkali kita gitu. Kalau judi kan apa? Kalah, penasaran, menang, mau lagi. Betul apa betul? Jangan. Hati-hati. Yang setuju katakan amin. Ya, itu orang yang punya, orang bebal itu seperti itu. Mendahulukan perasaan. Bukan akal atau logika. Nah berikutnya, orang bebal adalah orang yang memiliki kesadaran diri yang kurang. Sehingga ciri-ciri orang yang bebal itu ciri-ciri orang tidak tahu berterima kasih. Ciri-ciri orang bebal orang yang tidak punya empati. Tidak tahu berterima kasih. Lihat bagaimana, sebenarnya begini ya. Kemungkinan besar kalau bukan pasukan-pasukan Daud yang menjaga para gembala-gembalanya Nabal. Saya yakin tidak ada namanya penguntingan bulu domba di tempat Nabal. Nabal gak berpikir sampai ke situ. Karena dia orangnya bebal. Ya. Di awal saya sudah katakan, musim penguntingan bulu domba itu waktu perayaan dan kemurahan hati. Jadi waktu itu sebenarnya Nabal itu secara lazim harusnya memang memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang sudah membantu dia selama ini dalam berusaha. Termasuk kelompoknya Daud. Bahkan kalau kita nanti baca di dalam 1 Samuel 25 ayat 15-16, ada testimoni dari para gembala-gembalanya Nabal. Dia bilang begini, orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka bagikan tembok yang mengelilingi kami sehingga kami gak diganggu orang. Orang Nabal ini, orang yang gak tahu berterima kasih. Orang bebal itu kurang kepekaan empatinya, bayangkan. Emang menjaga gitu gak capek? Tapi Nabal, dia gak berpikir sampai ke sana, kenapa? Orang bebal itu nggak tahu berterima kasih. Makanya jangan jadi orang yang nggak tahu berterima kasih, yang setuju katakan amin. Jangan pernah lupakan kebaikan orang lain. Ya. Ingat selalu jasa orang yang menolong kita. Belajar menghargai kontribusi orang lain meskipun itu cuma sedikit. Ucapkan terima kasih kalau sudah dibantu, yang setuju katakan amin. Ya. Orang yang tahu bersyukur tidak akan pernah kekurangan relasi yang tulus. Saya ulangi lagi. Orang yang tahu bersyukur tidak akan pernah kekurangan relasi yang tulus. Tahu relasi yang tulus? Kita mau kaya, kita mau miskin, kita mau ada nggak ada duit, mau ada duit dia tetap ada di samping kita. Kalau kita tahu, kita bisa menjadi orang yang tahu berterima kasih. Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan, jasa orang kepadamu jangan pernah lupa, tetapi jasamu kepada orang lain jangan pernah diingat. Halo? Siapapun orang pernah berkontribusi dalam hidup kita, orang itu patut kita berikan penghargaan lebih, yang setuju katakan amin. Sekecil apapun itu. Jangan pernah menjadi orang bebal yang lupa diri dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih adalah ciri-ciri orang yang bebal. Berikutnya, sekali lagi saya katakan, bebal itu bukan kecerdasan secara akademik, bukan. Bebal itu tidak berbicara tentang pintar IQ, bukan. Melainkan soal kekerasan hati dan ketertutupan dengan koreksi. Saya maksud tadi, ciri-ciri orang bebal, tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Sulit diajar, karena dia sulit diajar, dia sulit untuk bertumbuh. Ya, pernah ketemu sama orang, 1 tambah 1 itu 2. Dia 1 tambah 1 itu 5. Pada saat ditegur, 1 tambah 1 bukan 5 saudara, 2. Terus dia jawab apa? Kalau saya mau 5, mau apa? Ada ketemu temannya begitu? Itu orang bebal. Tidak mau diajari, tidak pernah mau dikasih tahu jalan yang benar. Ya. Amsal 12 ayat 1 berkata, orang yang mau ditegur berarti mau belajar dalam terjemahan Sederhana Indonesia, tetapi orang bebal membenci
teguran. Ya. Nah, saya mau kasih tahu sore hari ini, ada pelajaran penting. Kita harus membedakan yang mana namanya keteguhan hati, yang mana namanya orang tumpul nalarnya. Tidak mau diajar, karena ada orang keras kepala tapi karena dia benar. Tapi ada orang keras kepala tapi bego. Ini orang bebal, harus dibedakan. Caranya gampang. Caranya gampang, salah satu caranya ini ya, coba tanyakan. Kalau kita terima nasihat, kita itu menerima atau menolak karena orangnya atau karena isi pesannya. Halo? Lihat, kalau karena kita tidak suka orangnya, terus kita tolak pesannya, itu harus hati-hati. Mungkin bisa jadi kita orang bebal. Ya, harus hati-hati. Ya, bedakan antara keteguhan dan tumpul nalarnya. Ada orang keras kepala tapi karena dia benar. Tapi ada orang keras kepala karena dia bebal. Makanya kalau kita tidak mau jadi orang bebal, latih diri untuk menerima koreksi, yang setuju katakan amin. Buat komitmen buat diri kita sendiri. Ya. Jangan langsung defensif kalau orang koreksi. Ada itu orang yang kalau dikoreksi, baru kita keluarkan satu koreksi, oh dia 10 mi pembelaannya. Ada semua mi argumennya. Ada yang begitu, banyak alasan. Itu juga ciri-ciri orang bebal. Sebaliknya harusnya, kalau kita diberikan koreksi, ucapkan apa? Terima kasih untuk masukannya, saya akan pikirkan. Itu orang yang mau belajar, yang setuju katakan amin. Nah, saya berdoa di tempat ini, lahir orang-orang yang punya kerendahan hati yang mau belajar pada orang lain. Ya. Minta bantuan dari orang yang bisa dipercaya. Saya selalu minta bantuan sama beberapa orang yang saya percaya, mulai dari apapun. Ya. Gereja ini termasuk. Saya minta sama orang-orang musik, saya minta sama orang-orang yang mengerti. Sound system dan lain sebagainya, saya minta sama orang-orang yang mengerti. Kita harus minta feedback yang jujur. Kalau ada kekurangan, perbaiki. Jangan defensif. Karena saat engkau defensif, tidak akan pernah bisa bertumbuh. Nah, kadang-kala kita juga perlu minta berdoa, minta hati yang lembut dari Tuhan. Mazmur 51 ayat 12 dikatakan begini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Minta sama Tuhan. Kalau hatimu hari-hari ini keras, tidak mau mendengarkan apa pendapat orang, tidak mau menerima kritikan, mungkin hati kita yang keras. Minta Tuhan lembutkan. Termasuk sore hari ini saat engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu. Mau ditegur. Halo, saya berdoa di tempat ini. Jemaat GBI Ekumene menjadi orang-orang yang mau diajar. Menjadi orang-orang yang bukan orang bebal. Ya. Orang bebal bukan orang bodoh, tetapi orang yang menolak belajar. Jangan sampai kita menjadi orang bebal atau berteman dengan orang bebal. Amsal 1 ayat 32 berkata begini dalam versi terjemahan yang lain. Dikatakan, orang yang tak berpengalaman akan ikut jalan sesat lalu binasa. Orang bebal akan hancur karena merasa paling benar dan tak mau memperhatikan teguran. Coba sore hari ini bercermin. Coba lihat diri kita. Apakah kita mudah menolak nasihat atau kita terima nasihat orang? Tidak peduli dari umur yang lebih tua, sepantaran atau lebih rendah umurnya. Kita terima atau tidak? Apakah kita berpikir pendek tanpa melihat jangka panjangnya? Mungkin kalau kita berpikir pendek kita orang bebal. Karena kita selalu termakan perasaan. Apakah kita menghargai orang yang telah berjasa dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah menghargai orang berjasa, mungkin kita saja orang bebal. Coba jawab pertanyaan itu saat ini. Coba jawab itu. Supaya kita bisa mengerti di mana positioning kita. Di mana hati kita. Yang setuju katakan amin. Jangan menjadi seperti Nabal. Nah, kita lanjut lagi. Dalam 1 Samuel 25 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan Nabal itu campuran antara kesombongan, penghinaan, kekasaran, maki-makian yang membutakan dirinya terhadap kebenaran. Ini bahaya. Dan apa yang dilakukan Nabal dengan kata-katanya itu bisa mengakibatkan pembunuhan satu keluarga. Nah, coba perhatikan. Waktu dia berkata begini, siapakah Daud?
Siapakah anak Isai itu? Bapak Ibu, itu bukan pertanyaan. Itu namanya pertanyaan retorika. Sudah tahu jawabannya, sudah tahu ujungnya apa, sudah tahu. Siapa yang tidak kenal Daud? Yang bunuh Goliat. Halo? Jadi itu bukan pertanyaan yang cuma sekedar, oh ada jawabannya, dicari jawaban, enggak. Itu pertanyaan untuk menghina Daud. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, dalam 1 Samuel 25 ayat 10. Namun Nabal menjawab, memangnya Daud si anak Isai berpikir siapa dirinya? Di zaman ini banyak orang seperti dia yang hanyalah seorang budak yang memberontak melawan tuannya. Ini terjemahan, coba next. Terjemahan sederhana Indonesia berikutnya. Nah ini, lihat kata-katanya. Kata-katanya itu menghina secara personal. Nabal sepertinya dengan kata-katanya merendahkan reputasi Daud. Menuduh Daud yang macam-macam. Padahal ingat, Daud tidak pernah melakukan kejahatan terhadap Saul. Tapi kata-katanya dengan kata-katanya Nabal. Ya, dia mulai menghina Daud. Ya, nada ini, itu nada yang kasar, menuduh, menghina. Makanya Daud marah. Makanya hati-hati Bapak Saudara sekalian. Jaga ucapan kita. Jangan asal bicara, yang setuju katakan amin. Latih diri tadi. Caranya gimana? Berpikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru berpikir. Orang yang ngomong dulu baru berpikir, itu emosinya nggak benar. Nggak bisa mengelola emosinya dengan baik. Terutama perhatikan, saat kita marah atau kesal. Pilihlah untuk berdiam diri sejenak. Jangan cepat marah. Seringkali kita itu menyakiti orang lain dengan kata-kata kita saat kita lagi emosi. Betul apa betul? Saat kita terlalu senang juga kadang-kadang kita bisa nyakitin orang loh. Biasanya kita nyakitin orang dengan bercandaan kita. Kita bercanda tapi orang lain ternyata anggap itu serius. Akhirnya orang lain sakit hati. Ya makanya saya kemarin waktu di Saraba Ground, semua leader ground ada di situ, saya kasih materi mengenai bagaimana mengelola emosi, yaitu tahu kapan bercanda, tahu kapan serius. Itu penting. Itu namanya mengelola emosi dengan baik. Ya. Kapan kita mau bicara, disaring dulu itu bicaranya. Jangan main nyerocos aja. Berpikir dulu. Cara filternya bagaimana? 3 pertanyaan. Apakah ini benar? Apakah yang saya keluarkan ini perlu? Apakah ini membangun ini? Kalau itu tidak benar, jangan keluarkan. Karena itu akan jadi fitnah. Yang mengerti katakan amin. Kalau itu nggak perlu, hanya cuma sekedar nih, jangan dikeluarkan. Kalau itu tidak membangun, jangan dikeluarkan. Ini 3 filter ini aja, coba deh. Supaya kita bisa tahu, kita berpikir dulu baru berbicara. Amsal 17 ayat 28 berkata, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Diam itu emas. Kadang-kadang kita perlu diam. Kadang-kadang kalau kita lagi emosi, kita perlu diam sejenak. Berpikir lebih banyak sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Karena begitu kata-kata kita keluar, menyakiti banyak orang. Orang itu bisa ingat sampai mati. Hati-hati, yang mengerti katakan amin. Belajar. Ya, belajar dari yang namanya ini. Nabal dan Abigail ini cerita yang bertolak belakang sekali. Nabal kasar, bebal. Tapi Abigail bijaksana. Orangnya bijaksana. Nah perhatikan, saya sedikit kasih pelajaran dari apa yang tadi pagi saya juga bagikan. Abigail, waktu ketemu sama Daud, di dalam 1 Samuel 25 ayat 23 dikatakan gini. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Lihat, Abigail langsung turun dari keledainya. Daud naik kuda. Dia merendahkan dirinya, dia gak mau sejajar sama Daud. Karena dia tahu kalau Daud ini lagi marah, kalau dia dengan tetap posisinya di keledainya, maka dia akan dianggap, oh kamu nantangin saya ya. Nah kadangkala kita perlu tahu, ya gestur tubuh waktu kita berkomunikasi itu penting, yang mengerti katakan amin. Ya, gestur tubuh Abigail waktu dia turun dari keledai, kemudian dia menyembah, itu menunjukkan bahwa Daud, saya menghormati otoritasmu. Daud, kamu di atas saya. Abigail waktu dia turun, dia memperlihatkan keinginannya tulus supaya amarahnya Daud reda. Makanya sekali lagi, gestur tubuh dalam kita berkomunikasi itu penting, yang mengerti katakan amin.
Seolah-olah Abigail berkata, aku datang bukan untuk melawan. Aku datang dengan damai, aku datang dengan hormat. Abigail datang, belum ngomong, tapi sikapnya sudah ngomong duluan. Ingat, penting, gestur mengkomunikasikan niat. Sekali lagi, gestur mengkomunikasikan niat. Dr. Albert Mehrabian mengatakan begini, ternyata ketika kita berkomunikasi, kontribusi dari kata-kata itu cuma 7%. Ya, kontribusi dari kata-kata cuma 7%, intonasi suara itu 38%. Dan tebak yang paling besar apa? 55% itu bahasa tubuh, ekspresi di wajah, itu yang lebih banyak menentukan. Ya. Ngerti maksud saya? Coba perhatikan saya. Kalau saya bilang begini, woi saya minta maaf. Ini mau ngajak berantem atau minta maaf kira-kira? Ngajak berantem. Gestur tubuh penting. Orang berkhotbah pun juga punya gestur yang baik. Coba bayangkan kalau saya khotbah dengan begini. Bapak ibu saudara sekalian, saya yakin ini jemaat ini besok nggak datang lagi. Sombong banget itu pendetanya di atas. Nggak diajari mungkin sopan santun. Gestur menentukan 55% berdasarkan hasil studi. Menentukan, gestur tubuh menentukan. Makanya dengar baik. Cara kita hadir lebih penting dari apa yang kita ucapkan di awal. Yang mengerti katakan amin. Cara kita hadir lebih penting daripada apa yang kita dikatakan di awal. Makanya sebelum kata-kata keluar dari mulut kita, tubuh sudah lebih dulu berbicara. Maka pastikan tubuh kita menyampaikan damai, bukan ancaman. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita sedang meredakan konflik, jangan pakai itu gestur tubuh kita yang petantang petenteng. Tapi perlihatkan gestur tubuh kita yang mau berdamai. Karena engkau semua, kita semua adalah anak-anak pembawa damai. Yang mengerti katakan amin. Ya. Berikutnya, lihat cara Abigail. Abigail di dalam ayat yang ke-24 berkata begini. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkan perkataan hambamu ini. Ayat yang 24. Tolong slide-nya. Kita agak cepat ya slide-nya ya. Jadi 1 Samuel 24. Ia sujud pada kaki Daud berkata, aku sajalah Tuanku. Perhatikan kata-katanya. Aku yang menanggung kesalahan itu. Waktu Abigail mengatakan seperti itu, Daud tidak merasa terancam dengan kehadiran Abigail. Ya. Apa yang dilakukan Abigail menyentuh hatinya, bukan menyentuh logikanya. Dan itulah cara terbaik meredakan emosi seorang Daud. Ya. Bapak ibu saudara sekalian, anak-anak muda dengar baik. Dalam konflik seringkali orang hanya ingin didengar dan dihormati. Bukan dikalahkan atau dibantah. Yang mengerti katakan amin. Saat kita sedang berargumen, kadang-kadang kita cuma butuh telinga. Supaya kita dengarkan dia. Orang gak butuh argumen. Ya. Percuma kita menang debat tapi gak pernah bisa memenangkan jiwa. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita memenangkan jiwa. Kita memenang atas segala keegoisan kita. Dan caranya apa? Semua orang ingin didengar dan dihormati. Belajar untuk mendengar dan menghormati. Ya. Abigail mengarahkan kemarahan Daud kepada dirinya. Seolah-olah dia perwakilannya dari Nabal yang jahat. Ya. Makanya 1 Samuel ayat 25. Yang kedua, pasal 25 ayat 25 berkata, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Lihat baik-baik apa yang dikatakan Abigail. Ya. Abigail berkata, dia mau mengambil tanggung jawab walaupun dia tidak salah. Mengambil tanggung jawab itu tidak sama seperti mengaku salah. Ya, saya ulangi lagi. Mengambil tanggung jawab tidak sama dengan mengaku salah. Perhatikan kata-kata Abigail. Next slide. Abigail gak berkata, saya yang bersalah. Tetapi Abigail berkata apa? Saya yang menanggung kesalahan. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa harus saya tulis ini? Karena kata-kata ini kualitas ilahi. Kata-kata ini, perbuatan ini ada pada satu sosok yang namanya Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, dia tidak bersalah, dijadikan bersalah. Dia yang gak harus yang menanggung segala kesalahan kita, dijadikan menanggung kesalahan kita oleh karena dosa-dosa kita. Saya
mau kasih tahu, itu karakter ilahi. Karakter ilahi yang kau miliki bisa meredakan konflik. Kalau engkau jadi ketua tim, ada masalah di dalam, berbicaralah, berani mengambil posisi saya yang bersalah. Saya yang menanggung kesalahan. Meskipun anak buah kita salah. Halo, Abigail gak menyangkal bahwa Nabal bersalah. Abigail tidak menyangkal kebodohan suaminya. Abigail gak membela kesalahan suaminya. Tapi Abigail mau mengambil tanggung jawab atas kesalahan suaminya. Dan kemudian ini menjadi fasilitator, ini menjadi mediator antara Daud, kemarahan Daud dan Nabal. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya dalam kehidupan kita itulah Nabal-Nabal itu. Abigail ini Tuhan Yesus. Dalam kemarahannya Bapa, Tuhan bilang, aku yang menanggung. Halo, ini berita Injil, ini pesan Injil untuk kita semua. Menanggung kesalahan orang lain, itu kualitas ilahi, yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, saya berdoa kita semua di tempat ini punya kualitas ilahi. Makanya dalam konflik, kadangkala orang yang pertama kali berkata, ini tanggung jawab saya. Bukan berarti dia yang paling salah, tetapi dia yang paling dewasa. Dia yang paling punya karakter ilahi. Di tempat kerja kita, di kuliah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan sering berjumpa dengan hal seperti ini. Tapi kalau kita punya karakter ilahi, kita berani menanggung. Sekali lagi saya katakan, kita berani menanggung karena kita punya kualitas ilahi, yang mengerti katakan amin. Jangan seperti nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Waktu ditanya sama Tuhan, siapa yang makan? Itu Hawa yang suruh. Hawa bilang, siapa yang bilang? Itu ular. Ular, siapa yang lagi bilang? Itu tidak ada nih. Bingung dia. Kenapa? Lempar-lempar kesalahan. Tapi lihat Yesus, tidak berdosa, dijadikan berdosa. Menanggung kesalahan kita. Saya berdoa kita semua punya kualitas ilahi seperti itu. Amin. Yang setuju katakan yes. Yang ketiga dari Abigail, kita belajar. Abigail punya kecerdasan spiritual. Di ayat yang ke-26 dikatakan begini. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Lihat, di ayat ini Abigail menyinggung dua hal yang berbicara tentang Tuhan. Yang pertama keadilan Tuhan, yang kedua bicara tentang hutang darah. Halo? Abigail ngasih tahu Daud, ingat, kamu ini harus ingat bahwa ada yang namanya hutang darah dan ada yang namanya mencari keadilan. Abigail mengingatkan Daud bahwa kamu harus mencari keadilan lewat Tuhan, bukan dengan caramu sendiri. Hari-hari ini saya tahu ada jemaat di tempat ini yang mungkin merasa engkau tertindas, keadilanmu dirampas. Dan kau mulai cari keadilan dengan caramu sendiri. Saya bilang berhenti. Keadilan Tuhan itu lebih adil. Ngomong sama Tuhan. Makanya tadi lagunya saya suka sekali. Daud itu hancur remuk hati waktu dia dituduh sama Saul. 2 kali Daud itu punya kesempatan membunuh Saul. Tapi dia bilang, aku gak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu keadilannya itu sama Tuhan. Tetapi masalah Nabal, dia hampir melakukan kesalahan. Dia hampir bunuh si Nabal. Dan itu bisa mengakibatkan posisinya dia sebagai calon raja bisa terancam. Tapi perhatikan, orang yang punya kecerdasan spiritual seperti Abigail, dia bisa hentikan Daud. Hari-hari ini engkau butuh orang-orang seperti Abigail di sampingmu. Yang bisa mengingatkan kita saat kita salah. Yang setuju katakan amin. Engkau yang berkeluarga mungkin, suamimu atau istrimu, doakan dia menjadi seperti Abigail. Yang masih belum menikah, doakan engkau bertemu dengan orang-orang yang seperti Abigail. Yang mau terima teguran. Halo, yang mau memberikan masukan dan kau terima teguran. Makanya tadi saya bahas tentang orang bebal di awal. Supaya kalau kita ketemu atau dipertemukan dengan Tuhan dengan orang-orang yang mau memberi kita masukan, kita jangan jadi orang bebal. Kita terima masukan orang lain yang mengerti, katakan amin. Kalau kita bisa melakukan itu, bayangkan betapa bagusnya kita memiliki karakter ilahi di dalam kita. Yang setuju katakan yes. Belajar seperti Abigail. Abigail mengingatkan Daud dan posisi Daud di hadapan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-30 dengan 31 saya bacakan. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel,
maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Hari-hari ini sekali lagi saya ingatkan, engkau yang mau mencari keadilanmu sendiri membalas dendam. Firman Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku. Gak usah cari pembalasan, yang setuju katakan amin. Gak usah balas orang yang jahatin kita, karena Tuhan nanti yang akan balas. Dan pembalasan dia itu lebih adil dan setimpal. Makanya nanti kalau baca cerita lanjutan itu menarik sekali. Akhirnya Daud reda marahnya setelah bertemu dengan Abigail. Nabal mengadakan pesta, dia mabok malamnya. Abigail karena dia bijaksana, dia gak kasih tahu. Dia biarkan. Besok paginya Nabal bangun. Diceritalah, Nabal, kemarin itu sebenarnya Daud sudah mau bunuh kamu. Apa yang terjadi sama Nabal? Nabal membatu. Membatu tahu nggak? Dia kaget setengah mati. Dia diam. 10 hari dari dia membatu, dia mati. Lihat apa yang terjadi? Pembalasan Tuhan lebih adil. Kadang-kala kita itu suka dengan cara kita. Halo? Betul apa betul? Kita suka dengan cara kita. Padahal kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dia. Bapak Ibu, kalau engkau masih punya dosa, jangan sekali-sekali mengambil hak Tuhan. Makanya Tuhan berkata waktu wanita yang kedapatan berzina, lempari dengan itu yang tidak berdosa, lempari lu dengan batu. Gak ada yang berani. Karena Tuhan mau kalau memang kita tidak berdosa, engkau boleh menghakimi. Tapi saya pastikan tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa kecuali Yesus. Makanya cuma Yesus yang bisa menghakimi. Makanya dengar baik. Kalau ada niat-niatmu yang hari ini, kau dengar firman Tuhan ini, mau balas dendam, mending saat ini berlutut di hadapan Tuhan. Minta keadilan sama Tuhan, yang mengerti katakan amin. Jangan pakai caramu. Caramu gak ada gunanya. Caramu hanya menghasilkan hutang darah, membuat engkau lebih dalam masuk ke dalam yang namanya pembalasan. Circle setan, lingkaran setan itu pembalasan. Ya. Seperti film India. Film India itu begitu. Polisi baik, diserang sama preman. Anaknya tinggal di bawah di tempat tidur. Dia lihat, oh pembunuhnya ini. Besok anaknya besar, dia pergi lagi kejar itu. Begitu juga ternyata penjahatnya punya anak. Ada lagi di bawah kasur, dia lihat, oh pembunuhnya ini. Begitu terus. Tapi saat engkau menyerahkan, pembalasan itu hak Tuhan. Nah, Tuhan yang beracara. Kalau dia yang beracara, saya mau kasih tahu, akan lebih adil, akan lebih luar biasa. Singkat cerita, Abigail, waktu dia menjadi janda, Daud tahu orang ini punya kecerdasan spiritual yang baik. Daud menjadikan dia istrinya. Saya coba cari dari sejarah, Daud dan Abigail hanya punya satu anak, namanya Kileab. Itu hanya satu kali disebutkan, Kileab atau Daniel, hanya satu kali disebutkan. Daud menikahi bukan untuk mau dapat apa, enggak. Dia menikahi karena dia butuh orang-orang seperti Abigail, yang bisa menenangkan dia, yang punya kecerdasan emosional, spiritual. Halo, hari-hari ini kita butuh orang seperti itu. Berdoa sama Tuhan. Kalau kita yang punya suami istri, berdoa sama Tuhan, pasangan kita punya kecerdasan spiritual yang seperti itu. Maka hidup kita akan selalu ditegur sama Tuhan melalui orang-orang sekitar kita. Kalau engkau yang belum punya kakak-kakak rohani yang bisa menegur, miliki sekarang juga. Masuk dalam komunitas yang mengerti, katakan amin. Sore hari ini kita belajar bagaimana bijak bercakap-cakap, bagaimana kita belajar jangan jadi orang bebal, supaya kita bisa dikasih tahu. Tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Pemain musik, kita nyanyikan pujian sebelum firman Tuhan tadi. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. tak Ada alasan
sama-sama katakan. Berikan ku hati seperti Hana, amin, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Saya membayangkan lagu ini kalau ditulis dengan semua tokoh Alkitab, kita akan tetap ketemu sama yang namanya Abigail. Bagaimana tutur katanya baik, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Sore hari ini firman Tuhan berkata, kalau engkau saat ini kekurangan hikmat, engkau bisa minta sama Tuhan. Dia akan memberikan hikmat dengan tidak membangkit-bangkit. Saya rindu di tempat ini, kita semua menjadi orang yang bijaksana di dalam gestur tubuh kita, di dalam perkataan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang membawa damai dimanapun kita pergi. Kita bisa meredakan konflik di mana konflik itu ada, bukan menjadi penyebab konflik. Saya rindu di tempat ini, orang-orang yang mau diajar, bukan orang-orang yang bebal yang gak mau diajar. Saya rindu di tempat ini, lahir Abigail yang punya kecerdasan spiritual. Minta sama Tuhan malam hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal, kita sama-sama katakan. Amin. Ingat, yes, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, yes, Tuhan pakai. Mari sama-sama minta sama Tuhan. Berikan ku hati seperti Hana, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan kami Tuhan, berikan ku hati seperti Hana, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku
kita semua di tempat ini mulai sadar. Kalau engkau hari ini simpan dendam, engkau sudah merencanakan dendam, berhentikan itu. Mengampuni itu memberikan ruang keadilan buat Tuhan bekerja di atas dunia ini. Makanya saat hari-hari ini kalau engkau disakiti, kau dianggap dipandang remeh. Oh jangan balas, jangan balas. Tuhan bilang ampuni. Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Karena begitu engkau lepaskan pengampunan, maka pengadilan dari Tuhan akan turun. Keadilan dari Tuhan akan ditegakkan. Tapi kalau kau mulai merancangkan dan kau terus melanjutkan, maka lingkaran setan itu akan terjadi. Makanya saat ini, saya tidak mengerti apa yang ada di hati kita semua. Tapi ini pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Sama seperti tadi pagi. Mungkin kita belum bisa lepaskan pengampunan. Kita sedang merencanakan dendam. Lepaskan pengampunan. Biar Tuhan yang berbicara. Biar Tuhan yang beracara. Biar keadilan Tuhan yang ditegakkan. Yang mau katakan amin. Angkat tanganmu. Sama-sama katakan. Berikan ku hati Seperti anak bertahan dengan hal yang benar. yang bertahan di dalam air mata. Tuhan dengar doamu. Tuhan dengar pengampunanmu pada orang lain. Belas kasih Tuhan datang. Berikan kami hati seperti itu. Berikan ku hati Yes. seperti Daud Amin. yang lembut hati di hadapan Amin. Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari kalau bisa bersungguh dengan bersungguh hati dan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Minta sama Tuhan. Berikan ku hati seperti anak Lihat air mata kami Tuhan. yang bertahan di dalam air mata. Mau bertahan di dalam Tuhan lihat, Tuhan angkat, Yes. belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi. Katakan Tuhan lihat. Tuhan lihat, Tuhan Tuhan lihat, Tuhan angkat. Tuhan lihat, Tuhan angkat, Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Yes. Amin Tuhan, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau jelas berbicara kepada kami semua sore hari ini. Engkau jelas berbicara kepada setiap hati kami sore hari ini Tuhan. Dan kami tidak mau berhenti di saat kami cuma mendengarkan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami tidak kuat. Seringkali kami lemah di luar sana. Oleh karena itu sore hari ini, kuasa Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hati kami perlukan supaya menguatkan kami Tuhan. Ada banyak keputusan-keputusan kami yang seringkali membuat kami lemah, yang mungkin kami gak bisa mengambil itu karena kami lemah Tuhan. Kami mengakui kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui Tuhan seringkali kami sulit, tidak punya kuasa untuk memaafkan, untuk mengampuni. Tapi di tempat ini Tuhan, kami mau belajar karena kami saat mengampuni, kami yakin keadilan-Mu akan ditegakkan di bumi ini Tuhan. Kuasa-Mu akan dinyatakan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara sore hari ini. Tapi Roh Kudus melalui firman Tuhan yang disampaikan akan terus berbicara kepada setiap jemaat-Mu yang hadir. Membuat jemaat-Mu menjadi pribadi yang terus dibaharui di dalam Tuhan. Menjadi seperti Kristus, memiliki karakter ilahi seperti Abigail. Kamu berdoa buat setiap jemaat GBO Kumene yang sore hari ini hadir. Tolong mereka dalam setiap pergumulan mereka jadi serupa dengan Tuhan. Menyatakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi terang, mereka menjadi garam di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu mau berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini sangat memberkati kita semua. Kiranya firman ini dapat menjadi bekal bagi kehidupan kita. Kita akan memberikan korban persembahan pada sore hari ini. Tapi sebelum itu ada sedikit info. Di hadapan kita semua, di atas kotak persembahan nanti ada kertas kecil berupa janji iman. Mungkin seluruh jemaat yang mungkin belum mendapatkannya atau mungkin tergerak hatinya memberikan atau membantu panitia Natal di tempat ini, silakan diambil. Dan di depan kita semua tersedia 2 amplop persembahan. Persembahan pertama untuk operasional pastori dan persembahan kedua buat kas gereja. Sebelum kita membawakan persembahan kita pada sore hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat menjadi berkat, dapat menjadi bekal Tuhan bagi kehidupan kami, dapat menguatkan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berikan kami sukacita dan berkat melimpah yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa kami. Haleluya, amin. Persembahan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Bersama-sama kita serukan. Kau mengangkatku atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab ku tahu Kau sertaku. Yesus, jaminan hidupku. Jemaat Tuhan telah berikan korban persembahan, saya jemput kita bangkit berdiri. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Katakan tanganmu menopang kami ya Tuhan. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan kami ya Tuhan. Jalani kehidupan, sebab Kau Tuhan yang mengangkat kami. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab
jaminan hidup. Katakan kau kekuatan kami ya Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau sertaku. Yesus, jaminan hidupku. Musik memuji Tuhan. Say. Kami hanya mau berjalan bersamamu Tuhan, karena kami percaya kau gunung batu kami, kau benteng dalam kehidupan kami ya Tuhan. Serukan haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Dengan sorak-sorak kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kau gunung batu kami ya Tuhan, kau benteng dalam kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Kepada tim multimedia, saya persilakan buat pengumuman. Silakan duduk jemaat. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silahkan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 4:30 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut.
Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya izin menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Dan pertama-tama kami menyambut dengan penuh sukacita jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Oikumene. Dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan ada teman-teman usher yang membawakan formulir selamat datang. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, silakan diambil dan diisi formulirnya, dan saat keluar dari gedung gereja boleh dikembalikan kepada usher untuk kita tukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan dari gereja. Dan juga ada form pokok doa yang telah dibagikan, yang sedang dibagikan oleh teman-teman usher. Jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan atau ada pergumulan yang rindu untuk sama-sama kita doakan, jangan ragu untuk diambil, silakan diisi dan kita akan doakan di Pondok Daud yang diadakan di gereja ini setiap hari Selasa dan Jumat. Dan juga kegiatan-kegiatan kita selama sepekan kita berdoa, berjalan dalam pimpinan Tuhan, ada ground dan juga kegiatan lainnya, ada P3 juga yang diadakan pada hari Jumat nanti untuk pertemuan para pelayan bagi jemaat Tuhan, teman-teman semua yang rindu untuk melayani. Di depan jemaat Tuhan sekalian, teman-teman sekalian, ada barcode kecil, itu silakan di-scan dan di situ ada informasi mengenai pelayanan kita dan semuanya itu ada informasinya dalam barcode yang teman-teman boleh scan di depan teman-teman sekalian, jemaat Tuhan sekalian. Dan yang rindu untuk melayani Tuhan, mari sama-sama kita datang pada P3 yang dilakukan hari Jumat nanti. Dan juga tadi disampaikan bahwa ada kertas janji iman. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sudah mengambil kertas tersebut. Silakan didoakan dulu seberapa yang Tuhan taruh untuk kita beri bagi pelayanan, khususnya untuk pelayanan Natal pada bulan Desember nanti. Silakan didoakan dulu dan jika sudah diisi, boleh dikembalikan kepada Kak Vero atau pada saat memberikan persembahan di minggu-minggu berikutnya ada tempat untuk mengembalikan kertas janji iman tersebut. Dan juga sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, kami rindu di ibadah-ibadah berikutnya, di minggu-minggu selanjutnya kami kembali bertemu dengan jemaat Tuhan sekalian. Mungkin ini pengumuman untuk kita semua pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mengatasi lagi
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, kami telah menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin bersatu hati, kami ingin bersepakat menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengurapi, biarlah kebenaran firman-Mu mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Kau terus mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat hamba-Mu yang Kau telah pakai pada malam hari ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan juga buat semua anak-anak-Mu ya Bapa yang telah mengambil bagian pada saat ini, kiranya Engkau memberkati segala talenta, segala kemampuan yang Engkau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang menilik setiap hati mereka ya Bapa. Biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala dalam setiap kehidupan mereka untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, buat saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Engkau terus memberkati apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada, Engkau terus menyertai kehidupan mereka. Biarlah pekerjaan tangan mereka Engkau yang membuat berhasil ya Bapa. Saudara-saudara kami juga, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ada mujizat kesembuhan, ada pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan juga yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, mungkin karena berbeban berat, acuh tak acuh terhadap ibadah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kehidupan mereka ya Bapa, apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang akan memberikan mereka jalan keluar. Engkau tarik mereka kembali untuk datang kepada Engkau, untuk datang bersama-sama dengan kami mencari Engkau, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa secara khusus buat bangsa dan negara Indonesia di mana kami berada ya Bapa. Terus memberkati, mengurapi bangsa kami. Biarlah di bangsa kami ada damai sejahtera Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang sungguh luar biasa Engkau nyatakan atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah di bangsa kami terjadi hujan perdebatan. Di bangsa kami semakin banyak jiwa dimenangkan terjadi di bangsa kami ya Bapa. Secara khusus juga buat daerah kami, buat kota kami, kota Makassar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keamanan terjadi di kota kami, kota Makassar ya Bapa. Secara khusus buat gereja kami di tempat ini, GBI Oikumene, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus beracara buat gereja kami di tempat ini ya Bapa. Apa yang menjadi visi dan misi Tuhan yang Kau telah tanamkan di tempat ini ya Bapa, biarlah itu semuanya menjadi sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu bagi tempat ini ya Bapa. Biarlah tempat ini menuai jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami di tempat ini, buat Ibu Gembala kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di masa tuanya hamba-Mu ya Bapa, Engkau terus mengurapi, Engkau terus pelihara dia ya Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian kehidupan hamba-Mu di tempat ini buat Ibu Gembala. Terima kasih Bapa yang baik, buat pemimpin rohani kami, buat leader kami Pastor Esra sekeluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat Pastor Esra dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya hikmat kebijaksanaan pemakaian Tuhan semakin luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah melalui kehidupan hamba-Mu, kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini semakin dimenangkan, semakin diurapi oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu melalui kehidupan hamba-Mu. Secara khusus juga buat kehidupan istrinya Kak Debbie, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu, pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu.
Apapun yang menjadi kerinduannya ya Bapa, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan menepatinya sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Kami juga berdoa buat adik kami Dev, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemakaian Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian dari anak ini ya Bapa. Biar melalui anak ini kami sungguh yakin dan percaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui adik kami ini. Biarlah anak ini bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa buat leader kami di tempat ini, Kak Peter. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan hamba-Mu ya Bapa, dalam kehidupan pelayanannya, dalam kehidupan sehari-harinya. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau terus memberkati, mengurapi kehidupan hamba-Mu. Buat anak-anak dan istrinya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan pemeliharaan Tuhan tetap tertuju bagi kehidupan keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja kami, gereja-gereja yang berada di sekitar gereja kami ini ya Bapa. Kami terus berdoa walaupun kami dalam berbagai denominasi, tetapi kami sungguh yakin dan percaya segala visi dan misi yang Engkau tanamkan dalam gereja-gereja ini ya Bapa, biarlah tidak menjadi batu sandungan, tetapi kami memiliki kesatuan hati untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan buat visi Tuhan yang Engkau tanamkan dalam setiap gereja-gereja ini ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada malam hari ini secara online. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan damai sejahtera Tuhan serta berkat yang sungguh berlimpah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah kami semuanya sama-sama diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kegiatan kami selama sepekan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan dan penyertaan Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kami tak sanggup melangkah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa, dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat dari Tuhan, kita angkat tangan kita. Dengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu sore hari ini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan berteduh sejenak.